Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stres akademik. Nah, sebelumnya yang sama-sama kita alami pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak sekali dampak yang terjadi akibat dari pandemi virus corona ini. Salah satunya yaitu perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan. Dengan adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pencegahan virus corona, khususnya pada satuan pendidikan, di mana semua sekolah untuk sementara waktu proses belajar mengajarnya dilakukan di rumah. Jadi, proses belajar mengajar yang semula kita lakukan secara offline berubah menjadi proses belajar mengajar secara online yang menggunakan berbagai macam platform-platform tertentu yang digunakan sebagai media pembelajaran, contohnya seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, Bsmart, dan Cisco Webex. Nah, dari perubahan yang terjadi, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan belajar yang terjadi pada peserta didik kita. Salah satunya dapat menimbulkan stres akademik. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan stres akademik? Menurut Olechnik dan Holschuh, stres akademik merupakan respon yang muncul karena terdapatnya ketegangan yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang harus dikerjakan oleh seorang individu. Jadi, dalam stres akademik ini terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan dari lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik semakin terbebani oleh berbagai tuntutan tersebut. Nah, di sini ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya stres akademik. Nah, yang pertama, terdapat faktor internal. Nah, di dalam faktor internal terdapat pola pikir, kepribadian, dan keyakinan. Nah, pada pola pikir, seorang individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan situasi cenderung mengalami stres lebih besar. Semakin besar kendali bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan stres yang akan dialami. Yang kedua, kepribadian. Di dalam kepribadian seorang peserta didik dapat menentukan tingkat toleransinya terhadap stres. Tingkat stres peserta didik yang optimis biasanya lebih kecil dibandingkan dengan peserta didik yang sifatnya pesimis. Yang ketiga, keyakinan. Di dalam keyakinan terhadap diri memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan situasi-situasi di sekitar individu. Penilaian yang diyakini peserta didik itu dapat nantinya mengubah pola pikirnya terhadap suatu hal, bahkan dalam jangka panjang dapat membawa stres itu secara psikologis. Faktor yang kedua yaitu kita lihat pada faktor eksternal. Nah, yang terdapat di dalam faktor eksternal ini adalah yang pertama itu pelajaran yang padat. Di Indonesia sendiri memiliki kurikulum dalam sistem pendidikan yang standarnya semakin tinggi. Akibatnya persaingan semakin ketat, waktu belajar bertambah, dan beban peserta didik pun semakin meningkat. Meskipun beberapa alasan tersebut penting bagi perkembangan pendidikan dalam negara, tetapi tidak dapat menutup mata bahwa hal tersebut menjadikan tingkat stres yang dihadapi peserta didik itu meningkat. Yang kedua, tingginya tekanan untuk berprestasi. Jadi di sini peserta didik sangat ditekankan untuk berprestasi dengan baik dalam ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang dari orang tua, keluarga, guru, tetangga, bahkan teman-teman sebaya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi stres akademik itu kita tinjau dari faktor
faktor eksternal, yang ketiga itu ada dorongan status sosial. Jadi di dalam pendidikan selalu menjadi simbol status sosial ini. Orang-orang dengan kualifikasi akademik yang tinggi akan dihormati oleh masyarakatnya, dan yang tidak berpendidikan tinggi akan dipandang secara rendah. Jadi peserta didik yang berhasil secara akademik ini nantinya sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakatnya. Begitupun dengan sebaliknya, peserta didik yang tidak berprestasi di sekolah itu disebut dengan lambat, malas, ataupun sulit dalam memahami materi pelajarannya. Jadi mereka itu lebih dianggap, dipandang sebagai pembuat masalah, cenderung ditolak oleh guru juga, dimarahi orang tua, dan diabaikan oleh teman-teman sebaya. Jadi, dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, para pelajar dan mahasiswa harus dapat memikirkan bagaimana sih bisa cepat beradaptasi dengan sistem pembelajaran secara daring ini yang kemungkinan besar dalam pembelajarannya belum bisa 100% terserap dengan baik. Nah, ini juga ditambah lagi dengan tugas-tugas yang begitu banyak sehingga berkemungkinan besar dapat menyebabkan ketidakpahaman siswa dalam menyerap informasi atau materi pelajaran, sehingga peserta didik merasa kesulitan dan dapat menimbulkan stres akademik. Adapun terdapat beberapa gejala-gejala dari stres akademik ini. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari gejala emosinya. Peserta didik yang biasanya mengalami stres akademik ini secara emosional ditandai dengan rasa gelisah, cemas, sedih, depresi karena tuntutan akademik tadi, dan merasa harga dirinya menurun atau merasa tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan dari pendidikan itu tadi. Nah, yang kedua bisa kita lihat dari gejala fisiknya. Nah, pada gejala fisik ini ditandai dengan rasa sakit kepala, susah tidur, sakit punggung, diare, lelah, atau bahkan kehilangan energi untuk belajar. Nah, yang ketiga itu ada gejala perilaku. Nah, ini ditunjukkan oleh peserta didik yang mengalami stres akademik seperti dahinya berkerut, tindakan yang agresif, kecenderungan menyendiri, ceroboh, menyalahkan orang lain, melamun, berjalan mondar-mandir, bahkan dia menampilkan perilaku sosial yang berubah. Jadi, semoga dari gejala-gejala tadi, kita semua bisa lebih aware terhadap munculnya tanda-tanda stres akademik tersebut. Dari beberapa faktor dan gejala munculnya stres akademik itu tadi, di sini terdapat beberapa dampak negatif yang akan dimunculkan akibat dari stres akademik ini. Nah, yang pertama, dapat menurunkan prestasi belajar dari peserta didik. Nah, jadi dari kondisi peserta didik yang mengalami stres akademik, tentu saja akan berdampak pada hasil belajar nantinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu para ahli bahwa stres akademik ini secara terus-menerus dapat menjadikan kondisi tubuh akan menurun dan dapat mempengaruhi dari prestasi akademik siswa sendiri. Nah, yang kedua, munculnya beberapa penyakit. Dari kondisi peserta didik yang mengalami stres akademik juga berdampak pada kesehatannya, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan serangan jantung. Dampak yang terakhir yaitu dampak dalam jangka panjang. Nah, di dalam jangka panjang, stres akademik ini juga dapat mempengaruhi nantinya pada mental dari seseorang, berupa kelelahan mental dan dapat menyebabkan perilaku menyimpang nantinya, seperti emosi tidak stabil, antisosial, mengkonsumsi alkohol, merokok, bahkan nanti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, cukup mengerikan bukan dampak negatif dan kemungkinan yang akan ditimbulkan dari stres akademik ini? Akan tetapi, jangan khawatir ya, kita punya banyak cara untuk mengatasi terjadinya stres akademik itu. Yuk, mari kita simak penjelasan berikutnya.
Kita memiliki beberapa cara untuk mengatasi stres akademik di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah aware terhadap stres. Sebaiknya kita mengenali situasi stresnya terlebih dahulu, sehingga nantinya kita tidak berlarut-larut di dalam stres tersebut. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan adalah menyusun rencana self-care. Self-care dapat dilakukan dengan cara relaksasi seperti tidur yang cukup, berolahraga, sampai dengan melakukan hobi yang kita sukai. Contohnya menari, bernyanyi, dan bermain alat musik. Nah, cara yang ketiga bisa kita lakukan adalah menyusun rencana pengelolaan waktu. Dengan menentukan prioritas kita, maka akan membantu nantinya menjaga perasaan tertekan dari stres tersebut. Cara yang keempat, buatlah jadwal atau mengatur jadwal agar pekerjaan Anda dapat tersusun dan terselesaikan secara teratur. Selanjutnya, dengan berbagi dan bekerja sama, beban pikiran dalam menghadapi suatu permasalahan akan dapat berkurang, seperti kita bisa melakukan men-share suatu permasalahan yang kita alami kepada teman dekat agar dapat mengurangi beban pikiran kita. Yang keenam, carilah motivasi, baik itu berasal dari sosial, lingkungan keluarga, ataupun role model yang membuat kita itu terinspirasi. Nah, cara yang terakhir itu adalah dengan cara mencari tempat atau suasana yang membuat kita itu merasa nyaman dan rileks nantinya. Karena dengan perasaan nyaman akan sangat membantu kita agar tidak mudah jenuh dan terhindar dari keadaan yang membuat kita itu menjadi stres. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait dengan stres akademik yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan dan selalu tetap semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Selalu jaga kesehatan. Ingat, kita tidak libur loh, jadi jangan keluar-keluar dulu, social distancing terlebih dahulu demi kesehatan bersama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.